Dari dua cerita sebelumnya, ya kita bisa sama-sama tahu lah ya, kalau pertemuan kita sama setan tuh emang nggak bisa direncanain. Cuma bisa diterima aja kalau emang udah waktunya gitu kan. Iya. Nah di cerita gua kali ini bisa dibilang unik. Kenapa unik? Soalnya setan ini tuh ketemu atau bersinggungan sama seseorang yang sebenarnya dikenal nggak neko-neko di lingkungannya. Tapi berbanding terbalik di dunia lain. Bener-bener kayak si orang ini tuh diam-diam menghanyutkan gitu loh. Oh. Ini bukan pengalaman si pengirim cerita. Ini cerita tentang seseorang yang dulu cukup dikenal sama lingkungan si pengirim cerita ini sebagai sosok paling waras lah di tongkrongan. Jadi ya intinya si yang ngalamin ini adalah orang yang menurut si pengirim cerita, dia tuh nggak macem-macem orangnya, nggak aneh-aneh, nggak ribet, dan hidupnya lurus-lurus aja lah. Kalau dari point of view teman-teman tongkrongannya. Si temennya ini nih biasa dipanggil Prama. Umurnya awal 30-an gitu. Kerjanya serabutan, kadang proyek bangunan, kadang ngojek. Kalau pas capek ya tinggal ngopi aja di angkringan sampai subuh. Nah Prama ini tuh orangnya selalu kelihatan tenang. Bahkan kalau pas lagi bokek pun dia masih bisa ketawa. Sampai satu momen di sekitaran tahun 2019, Prama nih pulang ke kontrakannya dengan kondisi yang aneh. Bukan mabok, bukan juga sakit, tapi lebih kayak ada bagian dari dirinya si Prama ini yang ketinggalan di tempat lain gitu loh. Perubahan si Prama ini terhitung pelan. Saking pelannya sampai bikin semua temen-temennya termasuk si pengirim cerita itu nggak sadar. Nah satu hal yang aneh nih ya, padahal di situ tuh Prama udah mulai jarang tidur. Kalaupun tidur pasti cuma sebentar. Habis itu langsung bangun, terus duduk tegak, matanya melotot ke sudut ruangan. Prama selalu kayak gitu, soalnya katanya dia tuh sering ngedenger ada suara orang ngegeret sesuatu di lantai tanah yang selalu bikin Prama tuh kaget di tengah tidurnya. Dia juga mulai sensitif tuh sama bau-bau, bau tanah basah, bau anyir darah ayam, dan bau kemenyan murahan gitu. Jadi bau-bauan yang rutin dicium sama si Prama tiap harinya. Padahal kontrakan si Prama ini ada di tengah kota, aspal semua, nggak ada kebun, nggak ada sawah. Tapi yang paling ganggu, si Prama ini tuh sering banget ngomong pelan sendirian. Bukan ngelantur, tapi kayak lagi ngejawab pertanyaan gitu. Dan setiap ditegur, Prama tuh cuma bilang, nggak apa-apa, lagi ribut aja di kepala. Makin hari teman-temannya nyoba buat ngepoin si Prama ini, sampai akhirnya pengakuannya keluar semua pas malam Selasa Kliwon. Pas itu mereka lagi nongkrong bareng, angkringan bentar lagi tutup. Terus tiba-tiba Prama ini nyeletuk tanpa ada yang nanya. Si Prama ini tiba-tiba ngomong kayak gini, Nat, Moy. Kalian pada percaya nggak kalau rezeki itu bisa dibuka sama ditutup? Sebenarnya mungkin biasa aja, cuman anehnya karena ya lu mesti tiba-tiba ngomong kayak gitu tanpa konteks apapun dan tengah malam lah hitungannya. Nah cuman ngedenger kayak gitu teman-temannya pada ketawa aja, ngira Prama tuh bercanda. Tapi pas ngomong kayak gitu, mukanya si Prama nih serius banget. Prama ngelanjutin nih ceritanya dia. Katanya sekitar 5 bulanan sebelumnya, pas hidupnya lagi kacau banget, kacau total, dia tuh diajak buat ikut ritual ngebuka jalan. Bukan pesugihan gede, tapi ritual kampung turun-menurun. Tempatnya tuh di kuburan tua pinggir kali, daerah selatan kabupaten. Nah tujuannya itu ke kuburan yang udah nggak kepake, tapi masih diopeni atau diurusin sama satu keluarga. Ritual ini tuh dilakuin persis pas malam Jumat Legi, dipimpin sama orang tua yang terkenal reputasinya, ngerti adat, ngerti gaib, tapi nggak pernah mau disebut sebagai dukun. Si orang ini cuman minta dipanggil sebagai Mbah. Ritualnya simple tapi cukup berat. Si Prama ini tuh disuruh buat puasa muti dulu selama 3 hari. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh nyebut nama lengkap sendiri. Nah di malam ritualnya, dia duduk di tanah kuburan, ngebelakangin sungai. Depannya ada sajen, isinya tumpeng kecil, ayam cemani yang disembelih tanpa suara, air kali yang diambil tepat tengah malam, sama kembang telon yang dicampur sama tanah kubur. Mbah cuman ngomong satu hal, sing teko ora siji, sing gede jopo janji, sing cilik mung nitip. Yang artinya, yang datang bukan satu, yang besar ambil janji, dan yang kecil cuma numpang. Dan di akhir ritual,
Mbah tambahin lagi, dia ngomong, kalau sudah selesai, yang kecil harus dikembaliin biar ndak bersisa, katanya gitu. Oke. Nah tapi masalahnya, sampai waktu itu si Prama ini nggak pernah dalam tanda kutip ngebalikin. Dan bener aja, semua itu tuh berimbas ke hidupnya Prama. Awalnya cuman gangguan-gangguan kecil kayak barang jatuh sendiri, bayangan lewat di kaca, sampai suara kaki di plafon tuh, padahal ya kontrakan cuma satu lantai gitu. Tapi lama-lama terornya tuh langsung ke badannya Prama. Dia sering tiba-tiba tuh kaku, nafasnya berat, lehernya miring ke satu arah, seolah-olah kayak ada yang narik dari dalam gitu. Sampai satu malam, ada di tongkrongan tanpa sebab, tiba-tiba Prama ini berdiri, tapi matanya kosong, terus mulutnya tuh senyum aneh. Dan dengan suara yang serak, berat, dan bukan suaranya Prama, dari badannya si Prama ini dia ngomong, sing gede wis waret, aku durung. Yang artinya, yang besar udah kenyang, sedangkan aku belum. Oke. Gak tanggung-tanggung, abis itu Prama tuh jadi makin sering kerasukan. Bukan cuma teriak-teriak kayak orang kerasukan biasa gitu ya. Gerakan badannya tuh bahkan sampai berubah total, kayak badan orang kaku yang dipaksa banyak gerak dan gak kebiasa gitu loh. Anjir. Tangannya nekuk ke belakang, tapi sudutnya aneh, kayak ya kalau misalkan orang tangan ke belakang, tulangnya tuh pasti lu tau lah yang bener kayak gimana. Ini tuh enggak. Terus jarinya tuh nyengkrem lantai, kukunya berdarah karena digesek-gesek sama semen. Kalau udah kerasukan kayak gitu, Prama tuh jadi nggak kenal orang. Mukanya tuh jadi kaku dan rahangnya gemeter. Terus air liurnya tuh keluar terus-menerus. Dan yang paling bikin merinding adalah, katanya setiap kerasukan, Prama ini selalu nyebut hal-hal yang nggak pernah orang, bahkan dia sendiri tuh tahu. Kayak nama kuburan lama, hitungan weton, sampai pantangan ritual. Seolah-olah tuh emang ada yang pakai kepalanya buat nginget-nginget itu semua gitu loh. Karena Prama ini tinggal di kontrakan sendirian, jadi ya mau nggak mau ya nolongin dia teman-teman tongkrongannya dia. Salah satunya ya si pengirim cerita ini. Prama coba buat dibawa ke beberapa orang pintar, tapi jawabannya selalu sama. Semuanya udah telat, ritualnya keburu udah lama, jadi sisanya tuh udah nempel. Wow. Bukan kerasukan secara penuh, tapi ketempelan permanen. Sekarang bukan masalah nutup, sekarang si ilmunya itu tuh sedang mencari rumah atau sarang baru, kata salah seorang orang pintar. Anjir. Badan Prama udah jadi kayak rumah singgah sementara. Kalau dipaksa buat ditutup malah bahaya, yang ada tuh badannya bisa rusak katanya. Sampai akhirnya puncaknya nih pas Prama dibawa balik ke rumah keluarganya. Nah di situ tuh Prama ngamuk besar. Prama banting lemari, mukulin tembok, sampai nyakar siapa aja yang ada deket dia. Tapi matanya kosong, suaranya tumpang tindih, kadang teriak, kadang ketawa. Dan karena keluarganya juga nyerah ngurusin Prama, ya sedih sih. Tapi Prama akhirnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh, karena kelihatannya kayak dikira gila ya. Itu dia. Dan kalau kata dokter sih, Prama tuh ngidap gangguan stres yang ngarah ke arah delusi berat, kata gitu. Dan buktinya sampai sekarang ya Prama masih belum sembuh. Dia masih dirawat di sana. Dan setiap malamnya si Prama ini selalu teriak nyebut-nyebutin nama daerah antah berantah, gak tahu tuh daerah apa namanya. Terus setiap ada siapapun yang ngejenguk si Prama, pasti ditanyain, udah ditutup belum? Kata gitu. Wow. Karena katanya di ritualnya si Prama ini, justru yang paling bahaya bukan sosok setan gedenya tadi, tapi justru setan yang ditinggal sebagai sisanya, sekecil apapun itu. Dan sampai sekarang ya sisaan itu belum pernah ditutup, belum selesai. Gue gak bilang ini benar ya, cuman menurut gue, kalau yang gue lihat sih, yang namanya main beginian nih, klinik-klinikan gini, emang go big or go home gitu loh. Mungkin ya lo bisa untung banyak meskipun dari hasil dan proses yang gak baik juga. Tapi ya sekalinya jatuh wassalam. Maksudnya parah banget efeknya gitu. Makanya mending sekalian gak usah main-main kayak gitu kan. Gue masih gak habis pikir lo sama orang-orang yang kayak masih berani nyari untung tapi dari hal-hal gaib gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat personality-nya di depan orang kayak dia lempeng aja, baik-baik aja, tapi ternyata dia main black magic ya, anjing. Dan ternyata emang maksudnya ya mungkin cerita-cerita yang kita dapetin sebagian besar kelihatan ada untungnya kali ya. Kalau dari cerita ini sih gue nggak tahu apakah memang nggak diceritain atau memang nggak ada untungnya atau dia belum dapat untungnya sama sekali. Cuman kayak gue ngeliatnya miris banget karena nggak ada plusnya sama sekali gitu. Iya, dan kita cuma bisa saran ke Paranoid kalau misalnya emang mau nyari untung sebisa mungkin ya, jangan sampai sih lo main ilmu hitam.